Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Medan punya cerita banyak. Banyak kali cerita di Medan minggu-minggu ini. Ulang tahun kota Medan, presiden datang, dan banyak yang kita bahas. Tapi ada satu utang kita juga. Waktu itu aku pernah berbincang bagaimana viralnya cerita tentang film Ngeri-Ngeri Sedap. Begitu hebatnya sampai aku terkesan karena katanya bahkan Pak Luhut katanya menangis melihat film. Jadi nonton lawa kan? Nah, itu sarankan kawan-kawan nonton ini, nontonlah kita bahas dulu film ini. Jadi kalau aku lihat film itu sebetulnya bagus, aku suka. Kenapa? Film itu mengangkat budaya Tapanuli, budaya yang ada di sekitar kita sebagai anak Medan. Dan kita hidup dengan budaya itu, dengan pengetahuan yang sangat minim, dan kita belajar pada adat kita sendiri. Rizal sudah melihat juga film itu, aku rasa, dan kemudian Pak Saud juga sudah melihat. Jadi melihat, ini bagus, mengangkat cerita-cerita tentang kita. Seperti waktu dulu Naga Bonar diangkat jadi cerita, senang juga kita itu. Bukannya Rizal yang jadi sutradara? Bukan, Rizal lain, dia drama asmara dia sering, Bang. Dan seringnya yang bagian patah hati asmaranya. Dia bagian itu. Dia masokis, suka menyakiti dirinya sendiri dia. Jadi karena begitu viralnya, aku ingin ajak kawan-kawan lah yang mengenal dan sudah menonton film itu. Sampai di mana sebenarnya adat Batak itu bisa kita perkenalkan dengan baik. Dan kita juga mau mengenalnya. Karena banyak juga orang mengatakan Batak ini kan kasar. Tetapi kasar itu ada kebenaran karena selalu berbicara yang benar. Apa yang ada di dalam hati orang Tapanuli, itulah yang keluar dari mulutnya. Tidak pernah berbeda. Itu satu kehebatan orang Sumatera Utara. Apa yang kita rasa, itu yang kita sampaikan. Kita tidak pernah berbohong pada diri kita sendiri. Jadi ketika melihat film itu, tertarik. Tidak pada judul. Aku tidak tertarik pada judulnya, karena judul itu kan semacam ikon saja. Ya, yang sebenarnya dipopulerkan oleh orang-orang kita yang duduk di Simpang Ampat di Medan itu. Jadi Rizal sebagai seorang sineas, bagaimana kau melihat itu, Jal? Kalau aku lihat ini film memang bagus ya. Tapi sinematografinya kurang mendukung karena kultur Tapanuli itu nggak kelihatan secara detail, Bang. Misalnya landscape-nya itu nggak kelihatan betul. Jadi beda dengan film-film, katakanlah masa film barat, film India ya. Itu misalnya lagi Macun, ada. Itu semua di rumah. Lapu tua rumah. Nah, cuma yang mengangkat itu film hanya ketika acting mereka berkumpul semua. Di mana kalau nggak ada film itu, kalau nggak ada adegan itu film selesai, nggak akan jadi apa-apa. Ketika yang gendut itu mengatakan, istri saya, dia orang Jawa, Bang, dia orang Jawa. Hanya itu acting yang sebenarnya klimaksnya, habis itu turun. Kalau nggak ada actingnya, adegan itu yang ngumpul semua, itu film selesai, nggak ada apa-apanya, Bang. Tapi nggak apa-apa lah, ini film bagus. Angle Danau Toba itu dilihat dari sisi lain. Ketika Naga Bonar lain, ketika Sangkir Kopi Pahit lain, ketika Sorta buat Benar Siregar lain, ini lain juga. Tapi yang saya pertanyakan, itu pekerja bapaknya apa? Nelayan, petani kopi, petani pensiunan kan? Atau Margot, apa namanya itu? Nira, buat minum tua. Paragat. Nggak jelas pekerjaan profesi bapaknya. Kecuali malam-malam duduk di Lapo. Lapo tahu, dan tiba-tiba satu kali dia mengasih makan babi. Apa pedagang babi? Tapi lebih bagus lagi kalau pedagang babi, diekspos tuh babi. Dibawa ke pasar, apa segala macam. Tapi itu tidak tergarap dengan baik. Tapi ini hanya karena orang rindu kali, karena rindu kepada Tapanuli yang apa sih di setengah pikuk ini, jadi orang tertarik. Apalagi judulnya yang agak ngetren saat ini ketika judulnya bernama Ngeri-Ngeri Sedap. Padahal kalau aku bilang judulnya itu Mulak Mahwamang, ya kan lebih pas. Jal, saya memang belum lihat film itu ya. Hanya mendengarkan cerita dari Hari aja, bahwasanya film ini layak untuk ditonton katanya. Sebenarnya sasaran tujuan dari pembuatan film tuh, apakah ingin menampilkan Danau Toba aja,
ataukah ingin menampilkan etnis Batak? Ya, saya pikir dia Bang, dia mengatakan mau apa yang diambil di situ tuh? kerinduan seorang ayah, orang tua untuk pulang pada anaknya. Makanya mestinya judulnya Mulak Mahuamang, artinya pulang Mulak Mahuamang. Tapi dalam konteks komedi bisa. Tapi ini film barangkali dibuat dengan kos yang murah. Mengingat film tidak gampang membuat film yang mahal. Bikin film mahal tapi kadang-kadang jeblok. Mending yang film gampang-gampang saja. Kayak Naga Bonar itu kan sebenarnya filmnya nggak begitu mahal banget ketika MT Risaf menyutradarainya dengan Deddy Mizwar pertama dengan Pak Asrul Sani sebagai penulis skenario. Itu hanya di Sukabumi syutingnya. Tapi ceritanya mengangkat, karakter mengangkat. Tak perlu dan itu memang Melayu banget. Gitu. Pembuatan film itu sudah tercapai nggak dengan keinginan daripada sutradara atau penulisnya? Ya saya pikir itu maksimal sudah. Karena semua itu kan kembali kepada kos. Kalau dia hanya pakai kamera dari atas saja, dari tuba itu dilihatin. Tapi dari bawah nggak pernah dilihat. Waktu dia memakur, waktu dia menyangkol, mengangkat, misalnya 2 orang. Masa yang anak-anak itu nggak punya kenangan? Hanya dilihat landscape dan tuba ketika Pak Jokowi angle belakang gitu loh, kayak begitu diambil. Panorama ya? Panoramik ya. Di lain ketika dia berjalan, kenapa nggak berjalan? Kenapa duduk aja, duduk ngobrol, duduk. Padahal bisa jalan gitu kan? Kayak film, nggak usah kita sebut film lain lah, di shoot gitu kan? Pelan-pelan, waktu yang singkat, mungkin 2 minggu harus jadi itu film. Anggaran mungkin itu barangkali, tapi nggak apa-apa. Pak Rizal melihat dari segi sinematografi. Dari banyak ulasan saya melihat, mereka inti ceritanya itu adalah perbenturan pemikiran orang tua dengan generasi berikutnya. Mungkin itu. Di masyarakat Batak itu kan ada kecenderungan bagaimana menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Tapi kan otomatis sebenarnya merubah sudut pandang ketika dia merantau, tentu tidak sama lagi dengan apa yang dialami orang tuanya. Nah ini pertentangan seperti itu barangkali yang menjadi inti ceritanya. Banyak ulasan itu yang saya melihat. Nah, untuk itulah makanya kita undang Pak Saud di sini. Ya. Makanya aku mau tanya Mas Saud, apakah sudah memenuhi apa yang dibayangkan sebagai seorang Batak itu, Bung Saud? Saya hanya memberitahu bahwa sejak semula saya baca di media sosial, ini film ini menjadi kontroversial, apalagi kemudian teman-teman yang ikut dalam ambil bagian dalam film itu cenderung tidak suka dikritik gitu. Jadi malah berbalik menyerang yang membuat kritik. Jadi tapi karena Bang Ishari bilang nonton, ya sudah, terpaksa saya bongkarlah celengan anak saya, pergilah saya nonton. Mungkin begini saja. Tadi Bang Rizal bilang ini film murah. Ya, ini murah. Interior, banyak interiornya. Jadi di luar itu jarang sekali dia. Kebetulan beberapa hari setelah film ini mulai beredar, saya ada kesempatan jalan-jalan ke kampung, ke Tarabunga. Kebetulan saya kesasar lewat persis di depan rumah. Ketika dia ada rumah, tapi saya pikir interiornya bukan di situ ya. Saya lewat dari situ. Jadi memang ini film murah, tapi sebagai tontonan, sebagai bisnis dia sukses. Ya. Tapi persoalannya adalah saya agak keberatan kalau di label budaya Batak ditempelkan di situ. Persoalan orang tua dengan anak, walaupun tidak sepasif itu di suku manapun ada. Tapi ketika ditempelkan ke budaya Batak punya filosofi anak ni raja, guru ni raja. Jadi di luar itu jangan lagi bicara budaya Batak, itu sudah bukan budaya Batak lagi. Apalagi di luar konteks Dalihan Tolu. Nah, bicara budaya Batak selalu bicara Dalihan Tolu dan itu tadi anak ni raja, guru ni raja. Tapi ngikuti zaman dia modifikasi. Ada kawan-kawan bilang ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Begitu. Itu. Aku bercanda. Ini bukan film budaya, Bang. Ini hanya sebuah film tentang 10 menit keluarga yang hidup begitu aja, tidak tentang budaya total gitu loh. Tapi memang dia harus hidup di tanah Batak ya harus menyinggung-nyinggung sedikit. Tapi ini cerita di mana dia bisa terjadi. Lalu ketika dia menyinggung dengan Batak, dia banyak kekurangannya di situ dan selalu mereka melebeli ini adalah film budaya Batak. Ya. Itu dia persoalannya. Selama dia bukan seperti judulnya ngeri-ngeri sedap, ya sudah biarlah ngeri-ngeri sedap. Tapi ketika ditempeli label ini tentang budaya Batak, lalu
melankolia, kerinduan orang Batak untuk nuansa Batakon, film manapun yang dibuat selalu ramai saya lihat. Apakah ada hubungannya dengan budaya Batak seperti Toba Dream, cuma di depannya syuting di Danau Toba, endingnya di situ, tapi sama sekali tidak ada mimpi orang Batak di dalam situ. Toba Dream. Seperti apa yang dikatakan Bung Bahar tadi kan begitu kan, bahwa dalam film itu ada sekelumit kisah tentang seorang anak yang begitu ya Bahar ya, dengan bertentangan dengan ayahnya. Itu bukan merupakan adat Batak itu apa? Itu bukan ayah orang Batak itu. Bukan ayah orang Batak ya. Bukan, dia hanya mabuknya saja yang orang Batak dia. Mabuk, masih lapo. Pak Saud juga keliru. Emang Batak itu mabuknya aja. Justru itu, hanya itu yang dia tonjolkan, hanya itu. Ya kan? Kan bapaknya bilang, saya sudah kerja keras mensolahkan kalian. Di mana dia kerja kerasnya? Mabuk saja kerjanya. Pun nggak ketahuan apa ya? Apa? Setelah kerja keras baru mabuk itu boleh kan? Tapi paling tidak bahwa dia berani bilang saya sudah menyekolahkan kalian begini. Ya adalah sedikit image bahwa dia memang pekerja keras, bukan hanya sekedar pemabuk. Tapi sebenarnya Bang, apa sih Bang? Buku tanya Bang, apa beda Parmitu dengan yang orang minum tua? Ya. Karena seniman minum itu kan beda sama yang minum-minum. Ya beda lah, tentu lah beda. Bang. Si tokoh kita ini, si bapak itu minum-minum, bukan Parmitu gitu loh. Menurut saya Parmitu dia. Hah? Menurut saya Parmitu. Tapi nggak muncul ya? Gimana menurut Bang? Justru hanya Parmitu, tapi memunculkan sebagai Parmitu pun dia nggak lengkap. Bajunya bagus kayak pegawai negeri baru pensiun, kemudian tapi cirinya Parmitu apapun yang terjadi di rumahnya, dia pergi dia minum. Itu ada. Ketika ribut dengan anak-anaknya pergilah dia minum. Intinya bukanlah merupakan suatu gambaran budaya Batak itu sendiri. Bukan. Bahkan sebagai Parmitu pun dia tidak. Coba ya, terserah ya, mungkin orang bisa saja, ini pendapat saya aja. Ketika dia dipanggil pulang oleh istrinya, gelas tuaknya itu masih ada, ditinggal. Apakah Parmitu kayak gitu? Orang Batak minum kopi aja sampai habis. Nah ini masa tua ditinggal, Parmitu dia. masih ada itu di gelas itu. Astaga, saya kan penulis novel, saya detail soal itu ya. Iya betul Bang. Orang Batak sekali dia minum, apalagi mau pulang, jangankan itu. Kita bertamu, ada tamu kita datang di gelas ada kawan saya, minum habisin, gitu. Nah ini masa minum tuak ada sisa di gelas pulang dia, nggak ada itu. Aku tanya lah dulu Bang. Ya. Ini film memang bagus Bang, karena kebukti laku kan gitu. Ya, sebagai laku. Katanya mencapai rekor, lebih 2 juta penonton katanya. Mantap. Sekarang begini Bang, itu kan tokoh sepakat, suami istri berakting, bersandiwara, tidak bercerai. Ya. Hanya untuk nakutin anaknya. Loh, kok tiba-tiba jadi serius gitu loh? Apa unsur serius? Nggak ada scene karena apa? Dia mengejar acting yang tadi, yang Rizal bilang kumpul semua nangis bareng itu loh. Dia mau bikin itu. Jadi kadang-kadang kita tertipu seperti film saya ya, Hatiku Bukan Kualam. Dalam cerita aslinya Roy Martin itu tidak mati. Mereka pisah tapi karena si sutradaranya kepengen membuat mobil tabrakan, kemudian slow motion, kaca bertebaran, nah konflik, dibunuhlah itu Roy Martin. Padahal aslinya tidak, dia hanya kepengen membuat gambar itu. Akhirnya dibunuhlah itu Roy Martin. Mobilnya tabrakan, kemudian slow motion, kaca bertebaran, wah itu. Kalau yang saya lihat itu tadi sebagai bisnis ya, dan sebagai semacam sitcom ya, oke. Tapi ketika ditempel dengan label budaya, dia tidak siap, maka kedodoran di situ banyak bolong-bolongnya itu, sehingga ada banyak orang Batak yang berkepentingan dengan budaya itu
mengkritik di bagian itu. Ya, gini, sekarang kita mau dengar dulu kan, kita udah jantan-jantan nih kan udah ngomong semua nih. Ya. Yang cewek nih dulu, udah nonton nggak? Ya udah Bang, dipaksa Bang Hari jadi nonton juga. Iya sama, saya Dipaksa Bang ditodong Hari Hari. dipaksa nonton. Disuruh nonton tapi tiketnya nggak dikasih. Ya. Apa yang Messi dapat di sini ya, dari segala pandangan lah.